Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam renungan harian pagi, di mana untuk memberikan semangat baru di dalam kita melakukan aktivitas kita, juga memberi inspirasi untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami lemah tanpa tuntunan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah pertolongan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, itulah yang menolong kami untuk melakukan aktivitas kami dari pagi sampai malam hari. Ajarlah kami terus untuk mendengarkan firman Tuhan, karena inilah kekuatan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita sebagai renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Paulus kepada Titus ini dikategorikan sebagai surat pastoral karena ditujukan secara pribadi kepada Titus dan membahas tentang hidup orang Kristen dan kepemimpinan Kristen. Saudaraku, tujuannya adalah agar Titus mengingatkan umat percaya agar kembali kepada ajaran Kristus. Karena saat itu perkembangan Injil terancam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak tertib hidupnya. Dengan perkataan yang sia-sia, mereka mau menyesatkan pikiran orang-orang Kristen, yaitu dengan ajaran-ajaran tentang penyunatan, yakni kembali kepada hukum Taurat. Konsep ini adalah konsep perbuatan baik manusia yang sebenarnya tidak ada artinya di dalam keselamatan. Dan inti dari surat ini adalah agar orang percaya dan yang sudah diselamatkan mengingat kembali bahwa semua karena kasih karunia, sola gratia. Roma 6 ayat 23b, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara jemaat kekasih Kristus, dunia memang mengajarkan prinsip bahwa kunci untuk mendapatkan sorga atau kehidupan yang kekal adalah banyak melakukan amal kebaikan. Karena itu kita diajarkan
harus selalu menolong orang lain, memberikan sedekah kepada fakir miskin, menyumbang di sana sini, dan sebagainya. Dengan harapan semua itu adalah investasi kita untuk menuju kepada sorga atau kehidupan yang kekal. Namun saudaraku, Alkitab menyatakan bahwa kebajikan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh orang berdosa itu diibaratkan seperti telur busuk. Yang busuk itu telah dicemari, telah mencemari seluruh telur-telur yang baik, yang membuat semua telur itu tidak dapat lagi dipergunakan. Oleh sebab itu, tetap saja akan mengalami aroma yang busuk. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga sebanyak apapun amal ibadah kita, kebaikan kita yang dilakukan itu tidak pernah mengubah status keberdosaan kita menjadi orang-orang yang suci. Dan tentu saja itu tidak layak masuk surga. Lalu apa cara kita? Hanya ada satu cara, yaitu mengakui segala dosa-dosa kita dan kita datang kepadanya. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, serta percaya bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita memiliki status baru, yaitu bukan lagi sebagai musuh Allah, bukan lagi sebagai setru Allah, tetapi kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Hal yang sangat luar biasa, layaklah kita mensyukurinya. Inilah yang menjadi titik tolak seseorang untuk menerima keselamatan. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Saudaraku, di ayat terakhir tadi dikatakan, setelah diselamatkan dan hidup sebagai manusia baru, tentu saja arah dan tujuan hidup manusia menjadi baru, yaitu tertuju kepada Kristus dan tidak lagi berpusat kepada dunia ini, terlebih kepada diri sendiri, tidak lagi mengandalkan diri sendiri. Saudaraku, ayat ini juga mengingatkan kita bahwa perbuatan baik yang kita lakukan bukanlah tujuan utama untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan merupakan buah dari pertobatan kita, buah dari keselamatan yang sudah kita terima, dan sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudaraku, perbuatan baik itu sebenarnya adalah rancangan Allah bagi setiap orang-orang ciptaannya. Dan yang terakhir dikatakan mengenai permandian, kelahiran kembali, dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah tata cara pembaptisan kudus dan dampak memurnikan dan menerima karunia Roh Kudus, yang keduanya merupakan
persiapan agar berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Lalu, bagaimanakah kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita? Pertama adalah, mari kita pegang keselamatan yang sudah kita terima. Jangan lagi tergoda dengan tawaran-tawaran dunia yang sifatnya hanya sementara. Lalu yang kedua, setiap hari mintalah pimpinan Roh Kudus menuntun hidup kita hingga tidak ada lagi celah bagi kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa jahat, pikiran-pikiran kotor yang mau masuk ke dalam hati kita. Ditutup dengan kepenuhan Roh Kudus. Selanjutnya, jadilah berkat bagi banyak orang. Lewat perkataan kita, tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun, tetapi kata-kata yang menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat pemikiran kita, kita senantiasa menuangkan pikiran-pikiran yang tertulis di dalam Alkitab, dan lewat perbuatan kita, kita terus melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mampu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, teruslah berbuat baik untuk kesaksian kita kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita yang sudah menerima keselamatan, maka kita akan bagi-bagikan keselamatan itu secara gratis kepada orang-orang, sehingga semakin banyaklah orang-orang yang mau menerima Yesus dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya firman ini tertancap sampai ke lubuk hati kami dan menguatkan kami di dalam melakukan aktivitas kami, merubah kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah seluruh umat, seluruh jemaat, seluruh pelayan-pelayan Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan dengan kerendahan hati. Terima kasih ya Bapa, sembuhkanlah yang sakit, berikanlah penghiburan kepada yang sedang berduka, berilah solusi kepada setiap saudara-saudara kami yang mengalami persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.